anggap remeh dosa. Ya. Kemudian hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Hadis ini mauquf. Artinya mauquf itu hanya sampai kepada sahabat. Tapi karena ditopang dengan hadis lain, ini hadis ini bisa dijadikan hujah. Hadis ini menjelaskan tentang perbedaan orang mukmin dan ahli dosa di dalam memandang perbuatan dosa. Bedanya di mana? Innal mu'mina yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa alaihi wa innal fajira yara dzunubahu kadubabin maro ala angfihi. Hadis rawahu Bukhari. Hati-hati. Sesungguhnya orang mukmin melihat dosa-dosanya seolah-olah dia sedang duduk di bawah gunung yang dia merasa takut akan tertimpa olehnya. Itu orang mukmin, Pak. Tetapi orang yang suka berbuat dosa melihat dosa-dosanya seperti lalat yang terbang di depan hidungnya. Paham ya? Jadi orang beriman itu, Pak, di dalam melihat dosa itu seperti takutnya dia ketika duduk di bawah gunung. Dia mikir, wah, ini berteduh di sini jangan-jangan nanti batunya runtuh. Takut dia. Ya. Jangan-jangan gunungnya runtuh. Tetapi orang yang fajir, ahli dosa, melihat dosa itu seperti lalat yang lewat hidung. Pernah nggak bapak-bapak lagi duduk atau lagi makan ada lalat nyamperin gini? Kan cuma gini aja kan? Nggak bapak pikirin panjang-panjang kan? Nggak sampai ngambil bedil kan? Enggak. Kurang ajar lalat pakai meriam. Enggak takut dia. Cuma digini aja. Nah, artinya meremehkan. Cuma lalat. Makanya hati-hati. Ketika hati kita saat berbuat dosa kok menganggap remeh, cuma dosa kecil, lagian rata-rata juga melakukan. Nah, itu termasuk ini al-fajir. Orang mukmin walaupun dosa kecil, dia takutnya kayak jangan-jangan kena runtuhan batu gunung, takut dia. Nih bagaimana Rasulullah itu menggambarkan tentang perbedaan orang mukmin dengan tidak mukmin. Orang mukmin itu betul-betul takut dengan dosa. Nah, hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha ta'ala yagharu wa ghairatullahi ta'ala ayatiyal mar'u ma harramallahu alaihi, muttafaqun alaihi. Ini hadis untuk menguat, mentakkid namanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu cemburu. Nih hadisnya. Innallaha ta'ala yagharu. Sesungguhnya Allah itu cemburuan. Wa ghairatullahi ta'ala, dan kecemburuan Allah itu muncul ayatiyal mar'u ma harramallahu alaihi, apabila seseorang mengerjakan apa yang diharamkan Allah atasnya. Kalau Bapak ingin tahu, kalau kita semua ingin tahu kapan Allah cemburu, ketika kita melanggar perintah Allah. Waktu sholat, tidak sholat, kita kan merasa aman kan gitu ya. Allah itu sedang cemburu, Pak. Ini kurang apa manusia ini ya? Semua ku fasilitasi, ku cukupi, dari rambut, susunan tubuhnya, isinya, otaknya, semua ku berikan cuma-cuma, hanya sholat. Kok nggak dikerjain? Itu Allah cemburu ya. Apalagi lebih dari itu. Jadi kalau ingin tahu, sekali lagi, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan kepada kita, Innallaha Ta'ala yaghar,
Sesungguhnya Allah itu pencemburu. Kapan? Wa ghairatullahi ta'ala an ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaih. Allah itu cemburu ketika melihat seseorang melakukan perbuatan yang haram. Lagi transaksi nih, minjem uang kredit itu, bayar bunganya, itu kan kelihatan enak ya, udah ya, bayar rutin nih, minjem uang ke bank itu pakai kredit itu kan, bayar bunga, senang kita kan bawa duit, itu Allah sebetulnya sedang nguntuk-nguntuk itu Pak. Ya Allah, andai saja kita tahu Pak, Allah itu sedang marah sama kita. Ini sudah kuperintahkan, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabu khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hei manusia, makanlah, minumlah semua yang kucurahkan di muka kamu ini, yang halal dan thayyibah. Kenapa kamu masih nyari-nyari yang tidak halal? Gemes Allah itu Pak. Tapi gemesnya Allah nggak langsung ditunjukkan dalam bentuk sikap, diulur waktu. Siapa tahu hari ini hambaku khilaf, besok lain waktu masih sadar. Tapi kalau perbuatan ini sampai di penghujung kehidupan, sekarat, lepas sudah. Pintu tobat tertutup. Disinilah kita Pak perlu jujur. Kenapa selalu dikatakan cepatlah bertobat, perbagusi iman, berbuat amal yang baik? Karena kita tidak pernah tahu ujung kehidupan kita itu macam apa. Illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman, kemudian dia melakukan amal-amal kesolehan, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka Allah akan menukar, mengganti keburukannya dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masih Allah beri kesempatan. Maka jangan merasa aman ketika kita sadar berbuat dosa, tapi aman, nggak ada yang tahu, diulang lagi. Nah itu sepertinya suatu ketika bakal jelek itu. Ini pentingnya kita ngaji Pak. Ini hadis yang menguatkan tentang bagaimana sifat kecemburuan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang melanggar aturan. Jamaah rahimakumullah. Kalau demikian, bagaimana seorang mukmin agar dia tidak termasuk orang-orang yang mendapat kemurkaan Allah taala? Bagaimana caranya? Caranya kalau mengikuti nasihat hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, kita supaya menjadi orang yang cerdik, cerdas. Matan hadisnya an Abi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Saya yakin bapak-bapak pernah mendengar hadis ini. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus, dari Nabi, beliau bersabda, al-qayyis, al-qayyis jamaknya al-aqyas, dulu pernah kita bahas. Al-qayyisu, orang yang cerdik, orang yang cerdas. Man adalah dana nafsahu, orang yang mampu mengendalikan dirinya atau dirinya sendiri. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia berbuat amal soleh setelah kehidupan, berarti setelah dia untuk setelah kematian dia. Orang yang cerdas itu al-qayyisu man dana nafsahu, orang yang bisa memerangi, mengendalikan dirinya sendiri. Jadi tuntutan-tuntutan yang berbau-bau melanggar syariat dia perangi Pak. Sebetulnya nasihat-nasihat para ustadz, para mubalik itu kan tidak menjamin.
seseorang menjadi baik. Yang bisa membuat kita menjadi baik adalah kemampuan kita di dalam mengendalikan diri. Sudahlah, walaupun program pengajian di Nurul Fuad ini seminggu 7 kali ceramah begini Pak, tapi kalau diri kita ini tidak mampu mengendalikan diri, tidak akan ngaruh. Itu mengapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul itu sekedar basyiron wan nadhiron, memberi kabar gembira dan kabar yang tidak menggembirakan. Allah tidak pernah mematok harga, "Hei Muhammad, kamu harus jadikan orang itu beriman." Enggak ada. Hanya itu menjadi ringan. Banyak ayat itu. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran. Sesungguhnya aku mengutusmu Muhammad agar supaya menjadi penyampai kabar gembira dan juga pemberi peringatan. Sama dengan kami para ustadz kecil-kecilan inilah ya. Tidak bisa memaksakan Bapak harus baik. Jawab enggak. Bisa baik tidak baik itu sumber utamanya ada kemampuan diri kita masing-masing. Bagaimana kita bisa mengendalikan nafsu kita. Termasuk keuntungan seseorang wa amila lima ba'dal maut, apabila orang itu berbuat amal soleh untuk kehidupan setelah kematian. Itu al-qayyis namanya, orang yang cerdik. Wal ajizu, sebaliknya orang yang lemah akalnya. Lawannya al-qayyis al-ajiz. Al-ajiz bukan al-aziz. Kalau al-aziz perkasa, sifat Allah. Al-ajizu orang yang lemah akal. Hati-hati, hanya beda ain dengan huruf ya, al-aziz dengan al-ajiz pakai jim. Cuma jim sama zan itu udah beda. Wal ajizu man atsba'ah nafsahu hawaha. Sementara orang yang lemah akalnya adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, dan yang banyak berangan-angan terhadap kemurahan Allah. Maksudnya begini, dia salah tetapi masih mengharap kebaikan Allah gitu. Berangan-angan ya. Sekarang mah dosa dulu nggak apa-apa, nanti kalau udah mendekati tua tobat. Ini kan yang sering jadi guyonan ya. Nanti kalau kira-kira sudah mendekati akhir kehidupan baru kita berbuat amal soleh. Loh, siapa yang iso jamin? Iya. Siapa yang bisa taruhan kalau umur kita bisa sampai panjang? Boleh tinggal di panjang tapi umurnya belum tentu panjang. Iya. Itulah pentingnya setiap hari kita supaya memperbaiki amal. Itu. Biar Allah Subhanahu wa taala tidak cemburu. Bagaimana cara kedua agar Allah tidak cemburu, tidak membuat murka terhadap diri kita? Caranya kita diminta meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi kalau tadi yang pertama caranya mengendalikan diri dan memperbaiki, membaguskan amal-amal kita. Yang kedua caranya dengan meninggalkan semua perbuatan yang tidak berfaedah walaupun kita senang. Misalnya dalam hadis ini qala Nabi sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yaghni. Rawahu Tirmidzi. Di antara tanda-tanda kesempurnaan keislaman dalam diri seseorang ialah ia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Meninggalkan yang tidak bermanfaat. Saudara-saudaraku, bapak-bapak dan ikhwah fillah yang saya hormati, demikian kajian malam hari ini. Nggak terasa udah masuk isya ya. Judulnya tentang ghirah, cemburu. Mari kita bikin Allah ridho, senang kepada kita, agar Allah juga memberikan kebaikan untuk kita semua. Caranya dengan apa? Meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila mana dalam penyampaian materi ada yang
kurang berkenan, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fadlun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.